Halo, semangat pagi teman Toyota. Kembali lagi di channel saya, Reza Prawira S. Dimaja. Saya ucapkan terima kasih untuk teman Toyota yang sudah klik video ini. Oke, di video kali ini kita akan ulas Toyota Fortuner termahal. Nah, ini adalah Fortuner VRZ GR Sport 2800 cc 4x4 diesel. Nah, jadi mobil ini adalah line up termahal dari Toyota Fortuner ya. Nah, seperti biasa kita akan keliling dulu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah lihat review Fortuner 2800 4x2 mungkin mengira ini tidak ada perbedaan ya. Tapi nanti kita akan bahas detail perbedaannya satu persatu. Oke, kebetulan warna eksterior yang kita review adalah warna Attitude Black Mica atau warna hitam metalik. Ini dia tampilan dari belakang. Dan ini dia tampilan dari sisi sebelah kiri. Oke, kita akan ulas bagian depannya ya. Oke, untuk di bagian depan lampu utamanya tidak ada perbedaan. Jadi dia sudah menggunakan proyektor LED by beam dengan lampu DRL yang akan menyala ketika mobil ini dinyalakan dan diturunkan rem tangannya. Di bagian bawah ada fog lamp yang sudah LED dengan corner sensor dan ada aksen dark room di grill. Kemudian di list di bawah fog lampnya dan di bagian bawah ini ada lampu sen ya. Nah, di bagian grill dia juga sudah ada kamera untuk menampilkan citra 360. Ini dia tampilan dari depan. Nah, di bagian mesin kita juga akan lihat ya seperti apa. Oke, jadi ini dia ruang mesin dari Fortuner 2800 cc VRZ GR Sport 4x4. Nah, mesinnya dia berukuran 2800 cc dengan variable nozzle turbocharged atau lebih dikenal dengan VNT. Nah, bertenaga 203 horsepower dengan torsi 500 Nm. Untuk aki garansi 1 tahun atau 20.000 km. Kemudian dia udah bisa dapat free paket servis dan part selama 4 tahun atau 50.000 km, dan mesinnya sendiri digaransi 3 tahun atau 100.000 km. Bagian atas ini sudah ada peredam ya. Oke, untuk di bagian samping rodanya sama persis dengan VRZ GR Sport 2,8 4x2. Dia berukuran velgnya itu 18 inci dengan two tone machining color dengan profil bannya 265/60 ring 18. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu, Fortuner 4x4 sekarang hanya tersedia di varian GR Sport ini ya. Jadi untuk VRZ biasa udah nggak ada lagi varian yang 4x4. Di spion dia sudah ada kamera, sudah ada talang air GR. Di bagian atasnya dia juga sudah ada pegangan ya. Lalu di sisi samping ada cutting stiker GR Sport, ada footstep berwarna full black. Nah, ini yang membedakan dengan 4x2. Jadi item di eksterior yang membedakan satu-satunya hanya di stiker Tetra Drive ini ya. Untuk tangki bahan bakar ada di sebelah kiri. Untuk antena udah model shark fin dengan rear spoiler dan ada lampu stop lampnya. Di bagian kaca juga dia sudah ada defogger ya, dari wiper juga. Lampu belakangnya udah full LED, ada kamera parking juga. Kemudian dia ada parking sensor dan corner sensor. Ini dia tampilan dari bagian belakang. Untuk bagian interior, dia di door trimnya warnanya kombinasinya full black sini dengan bagian soft touchnya di bagian senderan. Untuk power window-nya sudah all auto ya, dengan spion yang sudah auto retract. Di sini ada tweeter, di bagian bawah ada speaker dan ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Lalu untuk di bagian dashboard dia ada cup holder juga yang bisa dibuka dan diatur besarannya seperti ini. Kemudian ada kisi-kisi AC, ada tombol
start stop engine dengan logo JR Sport. Kemudian di sini ada tanda untuk security atau alarm aktif. Kemudian ada parking sensor. Kemudian ada tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kick sensornya. Kalau ini tombol untuk membuka dan menutup bagasi belakang atau power back door-nya. Sisi kiri tempat tuas untuk membuka kap mesin. Sisi kanan untuk tuas membuka tangki bahan bakar. Nah, pedalnya dia ada 2 karena transmisinya otomatis ya. Kursinya dia sudah elektrik di bagian driver dan penumpang depan. Di bagian sini dia ada bordir JR Sport. Lalu dia materialnya udah kulit dengan jahitan berwarna putih ya. Sini. Nah, setirnya juga dia sudah dibalut kulit dengan bagian atasnya wood panel. Ada emblem JR juga di sini. Yang ini. Oke, kita akan coba nyalakan mesinnya ya. Nah, ketika mesinnya dinyalakan, dia ada illumination atau gambar dari Toyota Fortuner-nya. Nah, di sini ada petunjuk atau informasi mengenai kendaraan ini. Di sini menunjukkan bahwa pintu masih terbuka ya, pintu driver. Nah, untuk yang rodanya 2 tadi itu menunjukkan posisi dari steeringnya ya. Nah, tombol untuk pengaturan MID-nya ada di sini. Nah, dan ada juga digital speedometernya. Di sisi kiri adalah tachometer atau putaran mesin atau biasa kita sebut dengan RPM meter. Di sini adalah tombol untuk jarum untuk menunjukkan kecepatan ya atau speedometer. Ada jarum yang menunjukkan suhu di bawah sini dan sebelah sini untuk menunjukkan kondisi dari tangki bahan bakar. Nah, untuk setirnya dia udah lengkap dengan pedal shift kiri kanan. Dia untuk menurunkan gigi, untuk menambah gigi. Untuk lampu utamanya sudah auto lighting ya. Jadi ketika sensornya yang ada di depan ini membaca keadaan di luar gelap, maka dia akan menyala dengan otomatis. Tombol sebelah kiri ini untuk pengaturan audio ya. Di sini ada airbag. Di bagian lutut juga ada airbag. Yang di plastik biru ini adalah tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan cruise controlnya. Tombol sebelah sini untuk MID tadi ya. Nah, ini dia head unitnya. Head unitnya sebetulnya masih sama dengan yang 4x2. Dia ada fitur NFC untuk bisa cek saldo e-money dan BCA Flash. Teman-teman juga bisa koneksi Android Auto dan Apple CarPlay. Ada juga fitur untuk Miracast ya. Nah, ini fitur-fiturnya. Teman-teman juga bisa lihat posisi mobil ini dengan kamera yang ada 4 tadi di eksteriornya. Jadi ini adalah tampilan 360-nya. Atau dia kamera ini akan muncul ketika kita masukkan gigi mundur. Nah, dia maka akan otomatis menampilkan citra 360-nya. AC sudah digital, auto climate dengan menu atau fitur dual zone. Jadi suhu supir dan penumpang depan ini bisa dibedakan ya. Jadi di sini supirnya 24, penumpang depannya 27. Oke, untuk di perbedaannya dengan yang 4x2 ada di sini ya, fitur-fitur untuk off-roadnya. Jadi mobil ini memiliki switch untuk memindahkan putaran rodanya dari 4x2 yang ini menjadi 4x4 dengan kecepatan tinggi, atau 4x4 dengan medan yang lebih berat nih, ada di sebelah sini L4. Tapi teman-teman harus tekan ya. Nah, jadi dia pindah ke L4 ini kalau tanpa ditekan dia nggak bisa pindah. Jadi harus ditekan dulu baru dipindahkan. Untuk yang ini DAC ini adalah downhill assist control. Jadi teman-teman kalau di jalanan yang curam atau turunan, mobil ini tidak akan mudah tergelincir karena dia akan diatur oleh komputer dengan fitur downhill assist control ini ya. Nah, di bagian bawah yang nyala biru ini adalah tombol untuk mengaktifkan wireless charging ya. Jadi ini adalah wireless charging padnya. Di sini ada cup holder. Di sini ada aksen kayunya. Di sini ada aksen warna silver. Transmisinya dia 6 speed. 6 speed. Jadi dengan fitur sequential ya. Jadi kalau kita geser ke S, dia giginya berubah jadi 4.
kita turunkan giginya jadi 3, turunkan lagi jadi 2. Untuk menambahnya bisa teman-teman tekan tombol pedal shift yang sebelah kanan. Untuk mengembalikannya tinggal geser lagi ke kiri. Nah, di bagian sini ada menu untuk pilihan mesinnya ya, pilihan tenaganya ya. Bisa eco, dia akan muncul eco. Bisa normal, dia tidak ada muncul tanda sama sekali. Atau mode sport, dia akan memberikan aksen warna merah. Di bagian sini dia untuk tombol mengaktifkan dan menonaktifkan vehicle stability control. Jadi kalau teman-teman aktif pencet, dia otomatis akan nonaktif ya, dan ada keterangan off di sini. Kalau kita pencet lagi, maka dia akan berfungsi kembali. Di bagian bawah adalah tombol untuk differential lock. Nah, differential lock ini dia ada tandanya juga. Jadi kalau teman-teman pencet ini differential lock, ketika mobil teman-teman terkunci atau terjebak di lumpur atau di jalan berbatu, si komputernya dia akan menyesuaikan traksi roda mana yang dapat mengeluarkan mobil ini dari posisi terjebak gitu ya. Jadi mobil ini memang sudah disiapkan untuk medan off-road ya. Di bagian sini dia ada laci yang juga bisa digunakan untuk pendingin ya. Dia cool box, suhu dinginnya dari AC. Di bagian sini dia ada laci atau glove box. Di bagian ujung sini dia ada cup holder juga ya. Nah, untuk tipe VRZ 4x4 ini airbagnya dia sudah keliling. Jadi mulai dari setir, dashboard, pilar, di kursi, dan di pilar belakang dia sudah ada airbag. Untuk lampu bacanya dia sudah LED. Untuk spionnya dia sudah ada fitur autochromic. Jadi kalau diaktifkan, teman-teman ada orang dim dari belakang, dia akan otomatis meredup agar teman-teman berkendaranya tetap nyaman. Oke, kita akan pindah ke baris kedua ya. Nah, di baris kedua ini ada fitur safety untuk mencegah anak kecil membuka pintu dari dalam ya. Biasa disebut fitur child lock protection. Nah, untuk mengaktifkannya tinggal geser ke bawah, menonaktifkannya geser ke atas. Di sini ada logo Fortuner. Di bagian door trim baris kedua juga sama, ada material soft touch-nya di sini dan di sini sudah dapat karpet Fortuner. Untuk baris keduanya layoutnya seperti ini ya, dia tetap kulit. Dan untuk akses ke bagian belakang, teman-teman tinggal tarik tuas ini, maka dia akan melipat dengan 1 kali lipatan atau dikenal dengan fitur one touch tampil. Oke, buat teman-teman yang duduk di baris kedua, nggak usah khawatir. Kalau mau charge gadget, di sini sudah disediakan colokan 12 volt ya. Di bagian atas ini dia ada RSI yang bisa dibuka. Di bagian belakang lampu kabinnya juga udah LED dengan pengaturan AC-nya yang sudah digital juga. Di bagian gripnya dia ada hook untuk mengaitkan baju atau barang-barang yang bisa dikaitkan di sana ya. Di bagian sini ada pocketnya juga dan ada cantolannya di sini. Di bagian tengah juga dia ada armrest yang bisa dibuka. Oke, kita akan lihat ukuran bagasinya ya. Nah, untuk bagasi teman-teman tinggal pencet tombol yang ada di bawah sini, maka dia akan terbuka secara otomatis. Ini adalah fitur power backdoor nya. Teman-teman juga di bagian backdoor ini bisa mengatur bukaan tingginya, bukaan pintu ya. Jadi teman-teman tinggal tahan aja. Jadi kalau dia mau dibuka segini, teman-teman tinggal tahan dan save dia dengan menekan tombol sampai dia bunyi bip-bip 2 kali. Untuk mengembalikannya teman-teman tinggal pencet sampai dia bunyi yang kedua kalinya. Nah, maka dia akan bukaannya kembali default. Di bagian sini ada tempat untuk menyimpan dongkrak dan kunci-kunci ya. Sini. Kursi belakang juga bisa dilipat. Teman-teman tinggal tarik tali yang ada di sini. Nah, dia one touch tombol juga. Dia nanti tinggal dikaitkan di sini. Untuk posisi ban serep ada di bawah sini ya. Oke teman-teman,
Untuk menutupnya tinggal tekan tombol ini. Oke, itulah fitur yang ada di Fortuner VRZ GR Sport 2800 cc 4x4 yang merupakan line up termahal dari Toyota Fortuner ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan yang mungkin penjelasan saya kurang jelas, silahkan tuliskan di komentar, atau mau japri juga silahkan hubungi kontak saya yang ada di description. Saya ucapkan terima kasih untuk teman Toyota yang sudah tonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Salam.